Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam, rahayu, rahayu, rahayu. Semua makhluk semoga senantiasa berbahagia. Ini ada video menarik dari Harlah Muslimat NU ya. Jadi intinya itu Gus Yahya sama sekali tidak menyebut nama Habib Lutfi bin Yahya. Ya, kita dengarkan dulu aja ini. Ini saya cepatkan biar tidak terlalu menghabiskan banyak data ya. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami hormati Ibu Negara keempat Republik Indonesia Nyai Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Oh malah Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang kami hormati. Ini agak buffering ya, tak cepat kayak. Jadi intinya itu nanti bisa dicek sendiri di banyak portal, di banyak channel ya. Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketum PBNU sama sekali tidak menyebut nama Habib Lutfi bin Yahya. Dan di situ juga yang perlu kita garis bawahi bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf beberapa kali menekankan mengenai kesetaraan di dalam berwarga negara. Beliau contohkan antara Bunyai dengan Mbak Bakul, tergabung dalam Fatet, semua itu pokoknya setara di dalam keindonesiaan sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara Nahdliyin. Dan ini menurut saya itu sangat eksistensial gitu ya. Jadi sama saja saya maknai bahwa bagi Gus Yahya Khalil Stakuf Ketua PBNU, Habib itu sudah dihapus dari NU. Jadi NU nggak butuh Habib. NU nggak butuh Habib. NU sudah menghapus Habib. Dengan simbol Habib Lutfi pun tidak disebut namanya. Semuanya sama sebagai warga negara Indonesia, semua sama sebagai warga Nahdliyin gitu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, yang ditingkatkan derajatnya, yang dinaikkan derajatnya oleh Allah itu adalah orang beriman dan seberapa berilmu, bukan seberapa bernasab gitu. Dan akramakum indallah atqakum, yang paling baik diantara yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Al ulama warasatul anbiya, ulama lah yang meneruskan para nabi, bukan orang yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyat nabi dan hari ini terbukti palsu gitu. Dan bagi saya ini sekaligus ya agak sedikit melegakan saya lah, setelah beberapa bulan lalu saya secara terbuka mengajukan surat permohonan kepada beliau Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketum PBNU untuk menonaktifkan semua Habib-Habib Ba'alwi dari struktural NU, dan ini dijawab oleh beliau dengan secara tidak langsung beliau menyampaikan pesan bahwa tenang bro, Habib di NU sudah saya hapus. Nggak ada Habib-Habiban. Apalagi sudah kemarin itu kan saya mengajukan beberapa alasan mengenai mengapa Habib itu harus dinonaktifkan dari PBNU, dan termasuk juga surat terbuka saya kepada Presiden kita Bapak Joko Widodo untuk menonaktifkan Habib Lutfi bin Yahya sebagai One Team Press, karena diduga Habib Lutfi bin Yahya itu melakukan sejumlah kebohongan publik, membelokkan nasab beberapa leluhur kita, makam leluhur kita, kemudian juga diduga membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama dan sejarah Indonesia. Ini menurut saya harus saya garis bawahi, maka beberapa vlog yang saya rencanakan pun belum saya bikin, termasuk yang sudah saya rancang dengan Gus Fakih sahabat saya itu belum saya bikin. Nah ini saya dahulukan gitu, karena ini bagi saya penting sekali gitu. Dan ini pelajaran untuk semua Nahdliyin, instruksi batiniah secara Nahdliyin bahwa sudahlah, karena Habib-Habib Ba'alwi itu sudah terbukti melalui kajian saintis DNA bahwa mereka sama sekali bukan dzurriyyat Nabi. Mereka berhaplogrup G, yang artinya itu Yahudi Ashkenazi.
dan kajian kitab nasab juga sudah berkali-kali di hasil kajian nasab, kajian kitab nasabnya Kiai Ahmad juga sudah berkali-kali dijelaskan ulang oleh banyak aktivis Nahdlatul Ulama, banyak Kiai Nahdlatul Ulama, Gus-Gus seperti Kiai Nur Ihya, Gus Aziz dan yang lain-lain gitu. Terlalu banyaklah menjelaskan. Jadi mari kita menerima kenyataan ini bahwa mungkin para pendahulu kita termasuk Kiai Wahab Asrullah, termasuk Guru Sekumbul itu pernah dalam tanda petik itu mengisyaratkan bahwa Habib itu keturunan Nabi, ya karena beliau itu ya sehebat-hebatnya wali kutub atau apapun itu bukan Nabi, bukan Rasul, bisa keliru. Dan karena pada waktu itu juga untuk mengkonfirmasikan husnudzon beliau kepada Habib yang ngaku keturunan Nabi itu tidak mudah. Jangankan kok untuk menghubungi narkoba internasional, mau haji aja susah. Dan belum ada ilmu DNA. Nah sekarang sudah ada ilmu DNA, sudah hubungan internasional sudah mudah. Narkoba internasional juga sudah menyatakan bahwa Ba'alwi itu, Habib Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi, dan terkonfirmasi dengan hasil tes DNA yang ada gitu bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi, keturunan Arab pun tidak, keturunan Nabi Ibrahim pun tidak, tapi mereka itu Yahudi Askenazi gitu. Keturunan Nabi Ibrahim pun tidak, apalagi kok sampai ngaku keturunan Nabi, itu kebangetan gitu. Dan ini kenyataan ini harus diterima, dan ya sebelum semua hal menjadi tidak terkontrol gitu, menurut saya sekali lagi saya menyerukan kepada Taufik Segaf, Ketua Rabithah Alawiyah, ngaku aja di depan publik bahwa kalian itu bukan keturunan Nabi, udah selesai. Kalau kalian mau ngaku itu, ya kalian akan diterima sebagai bagian dari keluarga besar warga negara Indonesia. Tapi kalau kalian masih ngengkel, masih ngeyel, masih terus-menerus mendoktrin, masih terus-menerus mempolitisir, memframing dan lain-lain, ya nanti kalau ada apa-apa ya jangan salahkan putra-putri bangsa Nusantara. Ini berkali-kali saya sampaikan, dan ini kembali ke isyaratnya Gus Ketum PBNU, Gus Yahya Khalil Stakuf itu. Bagi Gus Ketum sudah nggak ada Habib itu. NU nggak butuh Habib itu. Dan ini jelas sekali sambutannya, nanti bisa didengarkan sendiri-sendiri di banyak channel, termasuk di Kompas, di NU online dan lain-lain gitu. Bahwa NU itu memang nggak ada hubungannya dengan Habib. Dan sudah berkali-kali sejak dulu saya bilang bahwa Habib itu akhir-akhir ini hanya menjadi benalu atau kanker bagi Nahdlatul Ulama, dan para muhibbin Habib yang sadarlah gitu. Yang juga termasuk Habib itu, dia resiko di dunia ada, resiko di akhirat ada, pemalsuan ini, penipuan ini, mengenai klaim dzurriyyat Nabi ini yang ternyata terbukti palsu, itu hentikanlah. Ada nanti kita khawatirkan, ya kalau kalian nggak percaya sama akhirat, ya setidaknya kalian khawatirlah dengan kemungkinan siksa di dunia gitu. Dan bahwa ya itu tadi, ya, segala kemungkinan bisa terjadi. Nah sebelum terjadi ya kita ya watawasau bil haq watawasau bis sabr gitu. Kalau mau ya kita ingatkan, kalau enggak ya gimana, udah nggak bisa dihentikan. Jadi penyesalan kan datang belakangan, sebelum semua terjadi, sebelum ada banyak peristiwa misalnya seperti di Rohingya kan gitu. Lebih baik dicegah, lebih baik segera Rabithah Alawiyah secara resmi lewat Taufik Segaf dan kawan-kawan, nggak usah banyak cincong lagi, udah ngaku aja di depan publik, kami bukan keturunan Nabi, kami berhasil grup G berdasarkan kajian hasil tes DNA yang sudah dilakukan oleh beberapa anggota kami, dan kami bukan keturunan Nabi, kami warga negara Indonesia yang keturunan imigran Yaman yang didatangkan oleh penjajah kolonial Belanda. Saya kira putra-putri bangsa Nusantara akan bisa menerima, sebagaimana putra-putri bangsa Nusantara juga bisa menerima keturunan dalam tanda petik itu bule-bule yang keturunan dulu orang-orang Belanda yang tertinggal di sini, ya apa istilahnya ekspatriat atau apa. Karena saya juga banyak punya santri bule-bule yang orang tuanya dulu itu ya memang Belanda, memang bagian dari penjajahan Belanda. Tapi mereka ya dalam tanda petik itu bisa menyesuaikan diri menjadi warga negara WNI gitu,
dengan baik gitu, dan diterima, dan ya semuanya baik. Tapi nggak sok-sokan, nggak merasa kalau istilahnya Gus Yahya dulu itu, jangan sok gitu loh. Jangan sok di Nusantara ini, putra-putri bangsa Nusantara ini tuan rumah gitu ya. Itu ya. Tapi ya terserah. Assalamualaikum.